Petugas Satpol PP bubarkan warga dan pedagang kaki lima yang menyebabkan kerumunan di Bundaran HI. Banyaknya warga yang berolahraga menyebabkan kerumunan di kawasan tersebut. Tidak ada duduk-duduk seperti ini. Saya olahraga. Ayo Pak, mau izin Pak? Ayo Pak, silakan Pak. Pak ya. Ayo. Semua. Ayo Bapak Ibu, mohon maaf. Meski aktivitas olahraga diperbolehkan di masa PPKM level 2, namun pengawasan ketat tetap dilakukan petugas Satpol PP. Pagi tadi, petugas membubarkan kerumunan warga yang berolahraga di kawasan Bundaran HI Jakarta Pusat. Warga terlihat berkerumun saat beristirahat di trotoar dan diperparah dengan banyaknya pedagang kaki lima di lokasi. Para pedagang ini pun turut dibubarkan oleh petugas. Sejumlah pedagang melayangkan protes tak terima dilarang berdagang karena merasa telah mematuhi aturan. Kami tuh sebenarnya sudah jualan di belakang garis merah. Kalaupun ada masuk ke dalam, soalnya Satpol PP-nya datangnya jam 8 pagi, yang harusnya datangnya jam 6 pagi. Kami yang sudah benar di sini, kena imbas Pak akhirnya. Sejumlah pelonggaran aktivitas warga disesuaikan seiring dengan penurunan status PPKM di Jakarta dari level 3 menjadi level 2. Namun masyarakat diimbau tetap mematuhi protokol kesehatan untuk mencegah ancaman gelombang 3 COVID-19. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, akhir pekan kemarin, kawasan Taman Impian Jaya Ancol kembali dipadati wisatawan. Dengan pengawasan orang tua, anak usia di bawah 12 tahun kini sudah diizinkan berwisata ke Ancol. Antrean panjang kendaraan wisatawan terjadi di pintu masuk kawasan Ancol sejak pagi tadi. Kawasan Ancol kini dipadati pengunjung setelah status PPKM turun ke level 2 dari sebelumnya di level 3, serta diperbolehkannya anak usia di bawah 12 tahun untuk masuk. Bahwa untuk pengunjung Ancol, yang pertama pastikan bahwa mereka membeli secara online, bisa melakukan pembelian di website kami di ancol.com. Kemudian pastikan mereka sudah menginstal aplikasi Peduli Lindungi, dan bagi anak-anak di bawah 12 tahun dengan keluarnya peraturan yang terbaru, mereka bisa berkunjung berekreasi di Ancol dengan pendampingan orang tua yang sudah melakukan vaksin minimal 1 kali. Untuk mencegah terjadinya lonjakan pengunjung di hari libur, Ancol memberlakukan aturan ganjil genap pada hari Jumat hingga Minggu mulai pukul 12.00 hingga 18.00 waktu Indonesia Barat. Selain Ancol, wisata Pulau Seribu kini sudah kembali beroperasi dengan normal, namun dengan kapasitas pengunjung hanya 25%. Tentunya untuk menunjang prokes kesehatan, kita ada wajib antigen 1 kali 24 jam dan bisa juga untuk PCR 2 kali 24 jam. Selain di Ancol, kawasan Danau Sunter Jakarta Utara juga dipadati warga. Sebagian warga menghabiskan waktu untuk berolahraga, dan sebagian lainnya duduk santai bersama keluarga. Di tempat ini, anak usia di bawah 12 tahun juga sudah dapat berkunjung dan bermain dengan tetap menerapkan protokol kesehatan seperti menggunakan masker, membawa hand sanitizer, serta mencuci tangan. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Kawasan Danau Sunter Jakarta Utara hingga malam tadi masih ramai pengunjung. Petugas Satpol PP pun berjaga dan berkeliling untuk menegur pengunjung yang abai prokes. Pasca dilonggarkannya aturan PPKM level 2 di DKI Jakarta, kawasan wisata Danau Sunter ramai dikunjungi warga di akhir pekan kemarin. Hingga malam tadi, kawasan ini terisi 25% kapasitas sesuai dengan peraturan PPKM dari pemerintah. Anak 12 tahun juga boleh berwisata dengan syarat didampingi orang tua. Petugas Satpol PP pun berjaga dan berkeliling untuk mengingatkan warga agar tetap mematuhi protokol kesehatan seperti tetap memakai masker dan tidak berkerumun. Aturan wajib tes PCR bagi penumpang pesawat mulai diberlakukan, namun sejumlah penumpang gagal terbang karena belum mengetahui aturan tersebut.
Hari pertama pemberlakuan tes PCR untuk syarat penerbangan, sejumlah penumpang di Bandara Soekarno-Hatta gagal terbang. Mereka mengaku belum mengetahui adanya bukti tes PCR sebagai syarat perjalanan. Data dari petugas validasi kantor kesehatan pelabuhan, terdapat 7 penumpang yang gagal terbang karena masih menggunakan surat keterangan tes antigen. Para penumpang mengaku keberatan karena biaya perjalanan semakin mahal. Dengan adanya perubahan dari antigen ke PCR, menurut Mbak nih memberatkan apa enggak nih buat penumpang? Iya, pasti berat. Pemberatannya gimana dari sisi apa? Dari sisi finance-nya. Kedepannya kalau membuat sesuatu perubahan, mohon dikasih waktu dan disosialisasikan ke masyarakatnya juga perlu pendekatan yang langsung menyentuh masyarakat. Pemerintah kini mewajibkan seluruh penumpang pesawat menyertakan hasil negatif COVID-19 berbasis PCR. Aturan ini menimbulkan polemik karena diterapkan saat angka penyebaran COVID-19 menurun dan PPKM dilonggarkan. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara, iNews melaporkan. Sementara itu, anak-anak sudah diperbolehkan naik kereta api antar kota dengan didampingi orang tua dan melampirkan bukti negatif COVID-19. Hal tersebut kemudian dimanfaatkan warga untuk berlibur ataupun pulang ke kampung halaman bersama anak-anak. Di Stasiun Pasar Senen, Jakarta, para penumpang menyambut baik aturan yang memperbolehkan anak berusia di bawah 12 tahun ikut dalam perjalanan. Penumpang usia di bawah 12 tahun wajib didampingi orang tua dan dibuktikan dengan kartu keluarga. Selain itu, mereka juga wajib melampirkan bukti negatif tes COVID-19. Saat ini anak usia di bawah 12 tahun sudah kembali dapat menggunakan kereta api jarak jauh dan tentunya juga diterapkan di Stasiun Gambir dan Stasiun Pasar Senen untuk keberangkatan dari area Daup 1 Jakarta. Bagi anak usia di bawah 12 tahun yang akan berangkat, maka wajib didampingi orang tua dan juga membawa bukti kartu keluarga. Kemudian meskipun belum diwajibkan untuk menunjukkan bukti vaksin, namun anak usia di bawah 12 tahun tersebut harus membawa persyaratan pemeriksaan COVID-19 baik itu PCR ataupun juga antigen. Para penumpang memanfaatkan kesempatan membawa anak untuk berlibur ataupun pulang ke kampung halaman. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Untuk memudahkan masyarakat dan mengejar angka vaksinasi, BIN Jambi menggelar vaksinasi pintu ke pintu bagi masyarakat. BIN Jambi melaksanakan vaksinasi door-to-door di permukiman masyarakat sekitar Ponpes Karya Pembangunan Al Hidayah, Kota Baru, Kota Jambi. Vaksinasi diberikan bagi warga RT 29, 08, 20, 30, dan 59. Kabinda Jambi, Brigjen Polisi Irawan Dafisyah mengatakan, vaksinasi pintu ke pintu dilakukan selain untuk mengenjot angka vaksinasi, juga untuk memudahkan masyarakat, khususnya mereka yang memiliki keterbatasan seperti warga lansia atau difabel. Pemerintah menargetkan pada akhir tahun 2021, 70% masyarakat telah divaksin. Saat ini sudah 110 juta warga menerima vaksin tahap pertama dan 65 juta warga menerima vaksin tahap kedua. Pemerintah terus menggenjot angka vaksinasi di tanah air. Juru bicara vaksinasi COVID-19 di Kementerian Kesehatan, Siti Nadia Tarmizi menyatakan 175 juta dosis vaksin tahap pertama dan kedua sudah disuntikan di Indonesia. 110 juta warga menerima vaksin tahap pertama dan 65 juta warga menerima vaksin tahap kedua. Keberhasilan program vaksinasi nasional turut membantu menurunnya angka positif COVID-19 di tanah air. Pemerintah menargetkan pada akhir tahun 2021, 70% lebih warga negara Indonesia telah divaksin. Tentunya baik ini merupakan sebenarnya kombinasi dari 3 hal yang sudah memang kita ketahui adalah merupakan upaya untuk memerangi pandemi COVID-19. Yang pertama adalah
protokol kesehatan ya, mulai dari kita melakukan rem mendadak, mengurangi mobilitas, membatasi mobilitas, sampai saat ini kemudian dengan kondisi yang membaik, relaksasi kita lakukan. Tapi protokol kesehatan juga menjadi kunci bahwa di tengah relaksasi harus makin memperkuat prokes. Kedua adalah testing ya, deteksi dini, dan yang ketiga memang betul vaksinasi. Dan kondisi yang baik artinya laju penularan yang tertangani dengan baik saat ini. Kita tahu untuk penurunan level PPKM dari kabupaten kota itu juga menyertakan. Mengusung tema hidup berdampingan dengan COVID-19, bertahan dengan cara sekarang atau ada terobosan perubahan, sebuah perusahaan farmasi mengadakan webinar bersama para pakar kedokteran. Dalam kegiatan ini juga dikenalkan satu produk yang menjadi terobosan baru dalam penanganan COVID-19. PT Biotik Farmasi Indonesia menggelar webinar bersama para pakar kedokteran dan aktor senior Ruhut Sitompul di kawasan Kemayoran, Jakarta, Sabtu siang. Acara ini mengusung tema hidup berdampingan dengan COVID-19, bertahan dengan cara sekarang atau ada terobosan perubahan. Dalam kegiatan ini juga dikenalkan Viradev, sebuah produk yang mampu menghambat virus masuk ke dalam tubuh sehingga membantu mengurangi resiko infeksi COVID-19. Karena mengandung antioksidan, Viradev juga mampu memberikan energi bagi para penyintas maupun penderita COVID-19. Dalam waktu dekat, Viradev akan diuji klinis untuk penanganan COVID-19 pada kuartal pertama tahun 2022. Menyampaikan presentasinya, ya kan? Ada jurnal ilmiah yang dukung. Tapi untuk menyederhanakan, jawaban saya bisa digunakan untuk orang sehat sebagai pencegahan. Tapi jangan lupa, vaksinasi tetap. Protokol kesehatan tetap, tambah Viradev, itu sangat membantu menekan angka pandemi. Harapan saya benar-benar angka pandemi kasus aktifnya 0. Sekarang memang turun, tapi belum 0. Nah, dengan harapan bahwa dengan pencegahan ditambah dengan Viradev, bisa kita tekan lagi. Istri, anak-anak, supir, pembantu, semua kena positif. Waduh, gimana ini? Ya, jadi isolasi mandiri aja di rumah saya sarankan. Karena kan sudah lagi rame nih, karena kan Delta rame. Saya yang jadi perawat, yang kasih minuman, apa semua ya, antar ke pintu-pintu kamar anak saya, istri saya. Kembali puji Tuhan, sampai sekarang saya fit terus. Viradev merupakan salah satu bentuk kontribusi PT Biotik Farmasi Indonesia dalam mengatasi pandemi COVID-19 di tanah air. Dari Jakarta, Muhammad Ardi, Gilang Ramadan, iNews melaporkan. Kita ke informasi ekonomi, pemirsa. Sengketa lahan masih sering terjadi di masyarakat. Tak jarang sengketa lahan menyebabkan jatuh korban. Untuk itu Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional dorong stakeholder pertanahan untuk bantu pemerintah menentukan nilai tanah yang berkeadilan bagi masyarakat maupun pemerintah. Kerebutan lahan di Palembang, Sumatera Selatan pada Kamis 21 Oktober lalu nyaris makan korban. Pemilik lahan menuding pihak yang ingin merebut lahannya mengaku anggota polisi. Dua kelompok warga nyaris saling serang menggunakan senjata tajam dan benda tumpul. Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil menyoroti masalah pertanahan yang masih sering terjadi di antara masyarakat. Sofyan Djalil mendorong masyarakat profesi penilai Indonesia atau MAPI untuk berperan aktif menciptakan nilai tanah yang berkeadilan dan memiliki manfaat bagi masyarakat dan juga pemerintah. Saya sangat berharap bahwa MAPI menjadi partner yang reliable bagi pemerintah. Silakan berikan input apa yang baik, silakan kritik apa yang kurang, ya kan? Dengan demikian negara ini harus kita perbaiki dan kita bikin, kita bangun, kita ciptakan institusinya bersama-sama. Kita bersama pasti Indonesia menjadi lebih baik. Namun masyarakat profesi menilai Indonesia atau MAPI berharap rancangan undang-undang penilai segera dibahas di DPR dan disahkan menjadi undang-undang. MAPI menilai undang-undang penilai dibutuhkan agar menjamin kepastian publik atas hasil kerja penilai. Kenapa undang-undang penilai dibutuhkan adalah menjamin kepastian bagi publik atas hasil kerja dari penilai.
Nah, jadi kalau kepentingan publik itu dapat terpenuhi, otomatis kepentingan dari penilai akan ikut juga terpenuhi. Gitu. Selain melibatkan stakeholder pertanahan, pemerintah juga harus memberantas mafia tanah. Pasalnya, mafia tanah masih sering terjadi dan ikut memperburuk masalah pertanahan di tanah air. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, literasi digital Indonesia ada pada angka 3,4 dari skala 1 hingga 4 atau tingkat sedang. Salah satu cara untuk mencapai tingkat baik dalam literasi digital dibutuhkan netiquette. Langkah ini penting untuk menciptakan media sosial yang beretika. Kemenkominfo Republik Indonesia bekerja sama dengan GNLD Siberkreasi bersama Infocom MNC Group menggelar WB Plus Siberkreasi bertema netiquette, aspek etis dan moral dalam dunia digital. Acara ini dihadiri oleh konten kreator Yuki Kato, CEO MC Shop Jimmy Jeremia. WB Plus ini bertujuan memberikan gambaran perkembangan dunia digital dan bagaimana pelaku industri personal ataupun korporasi beretika di dunia digital. Bahkan masyarakat digital, di mana kemampuan literasi digital masyarakat memegang peranan penting di dalamnya. Sebagai tingkat paling dasar, kemampuan literasi digital merupakan kemampuan yang paling krusial dalam menghadapi perkembangan teknologi saat ini untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang tidak hanya mengenal teknologi, namun juga cermat dalam menggunakannya. Etiket dalam bermedia sosial dinilai sama pentingnya dengan beretika di dunia nyata. Etiket atau etika dalam ruang digital itu sebenarnya sama pentingnya dengan etika di ruang nyata. Bahkan bagaimana kita berperilaku di ruang digital itu sebenarnya harus selaras dengan bagaimana kita di ruang nyata sehari-hari. Sementara itu, kerahasiaan data menjadi sesuatu yang penting sebagai salah satu etiket berjualan online. Paling penting adalah bagaimana kita merahasiakan data pelanggan kita. Ini yang paling banyak disalahgunakan. Nah, jadi semua data ini, data pelanggan kita dari sejak bertransaksi awal, dari pemesanan sampai pembelian, itu semuanya, itu kita benar-benar jaga kerahasiaannya. Sejak adanya digital, banyak konten kreator bermunculan. Diharapkan para konten kreator dapat berkreasi lebih kreatif tanpa melupakan etiket. Gempa magnitudo 6,5 guncang Kabupaten Hilan di Pulau Taiwan Timur. Selengkapnya sesaat lagi, tetaplah bersama kami.